Eh noto ati ben uripe mukti. Oke. Tahu nggak Mas? Nggak tahu Nggak artinya tahu apa, ya. Pak? Nato ati itu berarti nata hati, Nata hati. mukti itu biar hidupnya bahagia. Oke. Nah, itu filosofi Jawa tinggi. Yang kedua, noto ilat ben ora kualat. Oke. Ya, jadi menata lidah biar kita tidak kena apa namanya kayak hukum karma atau kena perbuatan kita yang Audio Jungle. Di sebagian daerah yang jauh dari Indonesia, di suatu negara yang sekarang lagi bergejolak, yang mengatasnamakan demonstran mereka itu Gen Z, Nepal meluluh lantahkan pemerintahan mereka karena ada sebagian hal yang tidak sejalan dengan masyarakatnya. Itu pun Indonesia beberapa hari ke belakang sempat merasakan ada beberapa hal, ada beberapa kebijakan, ada beberapa yang nggak bisa diterima oleh sebagian masyarakat. Itu kenapa akhirnya saya memakai baju hitam untuk berduka, karena bukan hanya untuk Nepal, bukan hanya untuk Indonesia, untuk sebagian negara-negara yang memang sedang dalam sedang tidak baik-baik saja lah ya. Kenapa akhirnya Indonesia itu bisa bergejolak? Mungkin salah satunya para pejabat atau pemerintahnya itu kurang dalam hal yang namanya komunikasi intrapribadi. Salah satu hal yang sangat amat penting bagi setiap individu itu mempunyai komunikasi intrapribadi. Di sebelah saya ada seseorang yang memang cukup inilah ya, cukup kompeten di bidangnya, Bapak Gun Sukirman. Selamat malam Mas Fauji. Selamat malam Pak Gun. Kita sama dengan memakai baju hitam ya Pak. Berarti kita satu frekuensi. Satu frekuensi. Berduka atas Indonesia kemarin dan berduka untuk Nepal yang sekarang. Oh iya iya. Gimana Pak Gun kabarnya? Luar biasa Mas. Luar biasa Sehat, ya? puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Tetap kita semangat Harus semangat untuk Pak. maju terus. Untuk maju terus. Walaupun kemarin sempat ini ya Pak ya, ada beberapa demo yang mengganggu aktivitas ya. Dari perjalanan rumah ke kampus mungkin atau ke tempat kerjaan dan segala macam. Iya, saya sampai kemarin pulang itu waktu itu sampai lewat Pondok Indah ya, karena mau lewat Palmerah tidak bisa. Ya puji Tuhan bisa sampai rumah dengan selamat. Gitu. Oke. Sekarang udah kondusif lagi ya Pak ya. Sudah kondusif. Mudah-mudahan seterusnya juga kondusif ya Mas. Betul. Jadi aspirasi yang diusulkan rakyat bisa segera di follow up oleh Amin. pimpinan kita di sana gitu Amin, ya. amin, amin. Mungkin salah satunya nyinggung ke sini ya Pak ya. Ini saya menarik sih. Karena yang kita hadirkan saat ini kan meningkatkan kompetensi komunikasi intrapribadi melalui kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Awareness ya. Self awareness ya. Banyak orang yang akhirnya nggak tahu nih Pak. Menurut Bapak nih sebenarnya apa sih yang dimaksud komunikasi intrapribadi itu sih Pak? Ya, oke. Sebelumnya saya mungkin menyapa dulu ya. Selamat malam pemirsa We Channel yang di rumah gitu ya. Terima kasih We Channel telah mengundang saya untuk bisa sharing ya pada malam hari ini. Komunikasi intrapribadi ini gampangannya adalah bahwa kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi kita itu juga sebagai komunikator, kita pengirim pesan, kita penerima pesan, atau kita sebagai komunikannya juga. Jadi kita bicara dengan diri kita sendiri. Nah,
itu menjadi dasar sebetulnya menurut pendapat saya ya, dasar agar kita nanti berinteraksi dengan orang lain itu lebih bagus, lebih efektif gitu. Ya. Maka sering-seringlah komunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, karena menjadi pondasi dari segala ilmu komunikasi gitu. Itu komunikasi intra pribadi gitu ya. Jadi kita sebagai pengirim pesan, kita juga sebagai penerima pesan juga gitu. Ya, itu. Itu Mas. Jadi seperti itu secara singkatnya seperti itu. Gitu. Berarti setiap individu itu memang harus punya komunikasi intrapribadi atau gimana sih Pak? Karena ada beberapa orang yang akhirnya memang apa ya, gagap lah ya. Mereka mungkin nggak bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan akhirnya komunikasi dengan orang lain itu ya nggak menarik, flat dan segala macamnya gitu Pak. Ya, komunikasi intrapribadi tadi saya sampaikan adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ya, kita sebenarnya sering melakukan itu. Ya, kita misalnya kita lagi berdoa kepada Tuhan, ya, kita lagi mencari solusi, kita gimana ya saya besok itu mau podcast, gimana ya caranya ya Tuhan, gimana ini ya saya biar memberikan podcast yang terbaik itu, saya menjadi host yang baik, saya tanya kepada diri kita sendiri, ya, dengan tenang, dengan hening, ya kita minta petunjuk dari Tuhan. Itu sebetulnya itu juga komunikasi intrapribadi. Sebelum kita melakukan kegiatan, misalnya mau host pada malam hari, sebagai host pada malam hari ini, saya sebagai pembicara, itu kita sudah berbicara dengan diri kita sendiri. Kita gimana ya, materi apa yang tepat, materi apa yang pas, materi apa yang berkualitas, yang tidak menyinggung orang lain, yang berbobot. Nah, itu bagian dari kita komunikasi dengan diri sendiri, intrapribadi. Gitu. Gitu Mas Waidi, Mas Oji gitu ya, gitu. Punya pengalaman gak sih Pak? Kayak Bapak punya kasus di mana kesadaran diri sangat membantu dalam mengelola pikiran. Ya. Jadi memang ya, sebelum saya jawab pengalaman, jadi saya akan sampaikan bahwa komunikasi intrapribadi ini akan tumbuh, akan berkembang, akan terus kuat gitu ya. Kalau kita sering mengupgrade ya, kita harus sering menyadari ya diri kita, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, ya. Kemudian kita tidak lupa juga selalu dalam hidup ini kita harus punya konsep-konsep diri yang positif ya. Konsep diri yang positif sebagai contoh, konsep diri ini artinya kan cara pandang, persepsi tentang diri kita. Kita punya kelemahan, punya kelebihan, ya, sehingga kita nanti bisa berinteraksi dengan lingkungan, dengan dunia, dengan cara yang baik, dengan kita mengetahui diri kita secara baik, kelemahan dan kelebihan kita, ya. Misalnya kita harus rajin, mungkin meditasi, ya, rajin tafakur, ya, karena dengan kita sering-sering komunikasi dengan diri kita, ya melalui contoh meditasi, mindfulness, ya kita selalu memberikan konsep-konsep diri yang positif. Sebagai contoh, saya sebagai dosen itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Saya harus mengajar yang terbaik. Ya, sebagai pejabat publik misalnya kita harus memberikan solusi-solusi yang terbaik. Itu konsep-konsep diri. Kalau konsep diri kita itu banyak positifnya, insya Allah nanti apa yang akan keluar tindakan kita, komunikasi ini juga akan bisa diterima oleh khalayak atau oleh publik dengan nyaman, dengan senang hati, dengan sukacita, seperti itu, gitu ya, itu Mas Waji. Balik ke pengalaman tadi tuh Pak, pertanyaan saya, Bapak punya pengalaman tersendiri nggak buat ngebantu dalam mengolah pikiran dan emosi Bapak? Saya boleh dikatakan setiap saat ya,
untuk berkomunikasi dengan kita sendiri. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, ketika malam ini saya mau podcast, mau memberikan materi podcast ini, dari kemarin saya sudah apa ya materi yang tepat untuk masyarakat agar mengedukasi, agar bermanfaat, ya. Maka saya pilih tadi judulnya atau temanya meningkatkan komunikasi intrapersonal ya dengan kesadaran diri, gitu. Saya kira relevan dengan kondisi saat ini yang bagi saya ini saya akan sharing biar ternyata komunikasi intrapersonal ini sangat penting, ya sangat penting dan memang menjadi pondasi dari komunikasi-komunikasi yang lain. Ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Nah, kalau kita sudah memahami dengan komunikasi intrapribadi, itu kita mau belajar apa saja, kita sudah kayak sudah ada jawabnya ya dengan baik gitu dalam diri kita gitu. Makanya kita isi dengan pengetahuan diri kita itu dengan pengalaman yang positif ya. Itu contoh pengalaman saya seperti ini aja, contohnya mau podcast, kemudian saya mau menguji skripsi. Saya juga sudah menyiapkan diri tuh, apa ya saya ujikan ya ke mahasiswa agar dia nanti juga berkualitas pertanyaan saya. Saya tanya kepada diri saya sendiri. Saya sambil merenung, saya sambil tenang dengan hening. Tentunya saya minta petunjuk sama Tuhan ya. Yang pertama Tuhan Yang Maha Kuasa dulu. Kemudian saya bertanya ya, gitu. Ada jawabannya. Oh, latar belakang ini pertanyaannya nanti ini. Kemudian nanti di bagian ini nanti saya bertanya ini. Jadi sudah saya tulis. Saya renungkan. Wah, cocok ini, tepat kayaknya. Nah, itu. Jadi tidak bingung, tidak gugup, ya. Tidak, apalagi kalau tidak disiapkan. Nah, itu bisa nanti pertanyaan-pertanyaan kita juga tidak berkualitas, atau mungkin materi malam hari yang saya sampaikan juga tidak berkualitas itu, gitu ya, gitu. Contoh kasusnya seperti itu, Mas Fauji. Iya. Yang sering Bapak ini ya, berarti ya. Tapi jadi, ada juga, jadi mau pertanyaan apa aja nanti mau diwawancari oleh wartawan dengan siapapun, pada saat kita udah sering tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, itu apa yang nanti kita keluarkan jawaban itu, insya Allah juga akan membuat nyaman gitu ya, akan membuat nyaman. Karena kita sering tadi mengolah diri, di dalam hati kita udah sering. Ada istilah filosofi di dalam Jawa ya. Oke. Ya kebetulan saya dari Jawa, Mas Fauji. Noto ati ben uripe mukti. Oke. Tahu nggak Mas? Nggak tahu. Nggak tahu apa? ya. Nato ati itu berarti nata hati. Nata hati. Mukti itu biar hidupnya bahagia. Oke. Nah, itu filosofi Jawa tinggi. Yang kedua, noto ilat ben ora kualat. Oke. Ya, jadi menata lidah biar kita tidak kena kayak hukum karma atau kena perbuatan kita yang tadi kesalahan kita ngomong gitu. Ya, Ilat gitu itu kan lidah. Ada pepatah, tajamnya lidah lebih tajam lidah daripada tajamnya pedang. Ya. Terus apalagi mulutmu harimaumu, ya kan? Betul. Ada istilah seperti itu. Yang ketiga, noto roso biar ora rekoso. Tahu nggak? Nggak tahu apa tuh Pak. Nggak tahu juga. Saya kasih tahu ya. Menata rasa biar hidupnya tidak susah. Ya, rekoso itu susah, biar tidak susah. Nah, yang terakhir ini noto pola biar tidak salah. Pola ini saya maknain tindakan. Menata tindakan atau perilaku kita biar kita itu tidak salah tindakan kita. Itu filosofi yang sangat tinggi Mas Fauji. Menurut pendapat saya seperti itu. Jadi hebat sekali para leluhur kita zaman dulu seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan komunikasi intrapersonal, itu tadi saya bilang, komunikasi intrapersonal itu bagaimana kita mengenal diri sendiri, kesadaran diri. Kita terus mengupgrade dengan hal-hal yang positif. Ya, sehingga punya konsep diri yang kuat. Ya, kalau kita isi
pikiran dan hati kita dengan konsep diri yang positif, ya itu kuat nanti, ya. Jadi nanti insya Allah kita dalam menyampaikan pendapat, ya itu juga dengan bijaksana, diterima dengan enak, dikritik oleh bawahan kita misalnya, kita juga jawabnya tenang, ya jawabnya tenang karena kita sudah semua di database ini sudah ada semua. Karena tadi niatnya kan konsep-konsep diri tadi, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada karyawan saya, biar keluarganya hidup bahagia dan sejahtera. Itu konsep diri. Jadi kalau ada masukan ya nggak apa-apa, karena memang saya nggak emosi. Karena apa? Tujuan saya dalam hidup adalah ingin mensejahterakan karyawan, gitu ya. Itu manfaatnya sangat luar biasa ketika kita komunikasi intrapersonal ini kita berdayakan dengan maksimal gitu Mas Fauzi. Ya. Wow. Harusnya para pejabat juga belajar yang namanya komunikasi intrapribadi kayak gini sih Pak. Karena ketika mereka dikritik itu mereka nggak berkata-kata yang kasar atau iya jawabannya kayak gitulah. Ya kadang-kadang memang kan manusia itu kan kadang-kadang kan nggak stabil. Makanya pada saat jadi sering-seringlah kita itu hening. Sering-seringlah kita itu minta petunjuk dari Tuhan melalui diri kita. Karena diri kita ini adalah guru sejati kalau di dalam filosofi Jawa. Ada roh yang di dalamnya ini bisa kita tanyain. Artinya roh itu juga dari Tuhan, dari Allah, ya. Kita sering-seringnya itu. Ini komunikasi intrapribadi tinggi, Mas. Tinggi sekali kalau kita mau perdalam, kita renungkan, itu tinggi sekali dan manfaatnya luar biasa gitu. Kita bisa nanti akhirnya endingnya adalah ketika kita memutuskan sesuatu itu kita juga lebih bijaksana. Karena selalu mempertimbangkan itu tadi, karena sudah punya konsep diri. Saya menjadi pejabat ingin mensejahterakan masyarakat. Betul. Sesuai dengan janji saya pada saat kampanye, itu kan konsep diri. Kalau itu sering diulang-ulang, sering diomongin dengan diri kita sendiri bahwa ya Allah saya bersyukur sudah menjadi pejabat, kemudian saya ingin sesuai dengan janji saya mensejahterakan masyarakat. Itu akan menjadi masuk di dalam pikiran bawah sadar. Nah itu nanti akan menyatu dengan kita. Mau dikritik, mau bagaimana pertanyaannya dari media, kita tetap tenang jawabnya dengan senyum, dengan enak aja gitu. Seperti itu Mas. Betul. Mungkin pada prakteknya mereka juga ngikutin kayak gitu ya Pak ya. Tapi mensejahterakannya itu langsung ada koma tuh Pak. Bukan mensejahterakan rakyat tapi mensejahterakan keluarga saya dan diri saya sendiri. Mas Fauzi nanti jangan kalau jadi pejabat jangan kayak gitu. Oh iya, jangan ya, Pak. Iya, ngeri sih Pak. Harus punya konsep diri yang positif terus kita tambahin terus. Iya, betul. Yang memang konsep diri ini kan itu nanti akhirnya kaitannya dengan kesadaran diri. Ketika konsep diri itu banyak positifnya, kesadaran diri kita akan peka. Ya, ada orang susah, kita juga nggak usah disuruh-suruh. Ada orang susah, ayo kita saweran, kita patungan, atau kita nyumbang alat yang bisa bermanfaat untuk dia. Misalnya dia nggak punya alat untuk kursi roda, kita dengan empati ya, karena kesadaran diri termasuk itu tadi, kita empati, kita peka. Ciri-ciri orang yang kesadaran tingginya sudah mapan, dia akan muncul rasa empati. Oke. Ya, empati, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh mereka atau oleh khalayak ya. Ya tadi itu ya, itu seperti itu Mas. Apa yang ingin disampaikan ditata dulu tadi. Ya, noto ilat ben ora kualat. Oh iya, nah, itu ya. Itu ya, Pak. Noto hati itu terkaitan dengan emosional. Okay. Oh, tinggi banget itu. Hati. Kaitan dengan emosional. Dan itu di agama manapun diajarkan bahwa kita dengan tenang, dengan hati yang dengan segenap hati, dengan ikhlas, itu akan membuahkan hasil yang positif juga gitu loh. Seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lanjutan ini Pak. Silakan. Senang sekali kok. Pertanyaannya banyak boleh kok. Kita sampai malam boleh jam 12. Oh iya benar ya. Live streaming nanti kita ya Pak. Ya. Banyak akhirnya orang yang masih bingung nih Pak. Ngebedain antara self awareness sama self esteem nih Pak. Atau self confidence lah. Ya. Bagaimana cara membedakannya secara sederhana sih Pak? Pertama apa tadi? Self awareness. Kesadaran diri. Iya. Kesadaran diri bagaimana kita menyadari diri kita. Kita punya kelemahan, punya kelebihan. Kelemahannya apa sih? Kalau bisa kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki. Ya. Misalnya kok kadang-kadang kelemahan itu karena terlalu berlebihan pikiran kita. Misalnya aku jelek nih, gemuk, atau jelek kurus gitu. Sebetulnya kurus dan gemuk ini kan anugerah Tuhan. Betul. Ya, jangan terlalu dipikirkan banget. Tetap kita percaya diri sehingga membuat jadi mungkin nggak percaya diri. Tetap percaya diri aja. Makanya walaupun saya kurus, walaupun saya gemuk, saya tetap keren. Nah, itu kesadaran diri. Ya, terus ngapa-ngapain juga kita percaya diri gitu loh, kesadaran diri akan kelemahan dan kelebihan. Contohnya itu. Kemudian self esteem. Ya. Kalau kita punya kelebihan diri, ya kita merasa ada kelebihan, kita akan menghargai juga dengan diri kita. Ya, kita akan menghargai. Ya terima kasih hari ini saya bisa podcast dengan maksimal. Gitu. Terima kasih Gun Sukirman, terima kasih tubuhku, terima kasih diriku. Itu menghargai. Nah, kaitannya dengan self confident, percaya diri. Nah, percaya diri ini sangat penting gitu, sangat penting bagi kita. Karena bagian dari percaya diri, bagian dari menghargai diri tadi juga, penghargaan pada diri kita sendiri, ya. Percaya diri kalau kita minderan, kalau kita merasa aku kok dilahirkan begini, itu berarti tidak punya percaya diri, gitu ya. Nah, ketiga hal ini, ya, baik self awareness, self esteem, self confident itu sebetulnya bagian dari bagaimana kita itu meningkatkan memperkuat komunikasi intrapersonal dalam diri kita, memperkuat kesadaran diri sebetulnya itu nanti akhirnya larinya ke situ juga agar kita menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Itu seperti itu sih. Menurut pendapat saya seperti itu. Semuanya itu saling terkait. Yang penting kita isi dulu dengan konsep diri. Cara pandang terhadap diri kita itu seperti kita isi dengan konsep-konsep diri yang positif. Ya. Pengalaman-pengalaman yang buruk harus kita edit. Kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang positif. Sehingga kita punya semangat yang baru. Karena dengan kita konsep diri yang positif, itu kita punya semangat baru. Saya mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pribadi yang keren, pribadi yang cerdas, pribadi yang sukses. Saya yakin. Itu konsep diri seperti itu. Ya, otomatis kan kita menghargai diri, bukan saya gimana ya bisa kaya ya, miskin, terus dia murung, kemudian. Nggak menghargai diri, padahal Tuhan sudah memberikan akal budi, talenta kepada kita. Ya, walaupun memang ada kekurangan-kekurangan, ya biarlah kekurangan itu alami saja tanpa nanti membuat diri kita menjadi minderan, tanpa menjadikan diri kita menjadi murung, tidak semangat. Seperti itu Mas Fauji. Menurut pendapat saya seperti itu. Oke, menarik sih ya. Nah sekarang nyambung ke era digital nih Pak, karena kita sekarang ada di mana era digital itu berkembang sangat pesat ya Pak. Iya betul, kita nggak bisa menghindari di era digital ini. Iya, dalam era digital yang serba cepat dan nih. Menjadi sahabat kita itu. Betul. Distraksi banyak banget nih Pak nih. Bagaimana ngejaga self awareness, komunikasi antar pribadi supaya nggak terdistorsi. Intrapribadi ya. Iya, supaya nggak terdistorsi Pak oleh pengaruh eksternal tuh. Gimana sih Pak caranya Pak? Ya kita akui ya, kita tidak bisa kemudian kita
hidup tanpa teknologi Betul. ya, atau gadget tanpa tidak bisa. Sebenarnya ibaratnya gadget, handphone, internet itu ibaratnya eh, pisau. Oke. Pisau itu mau kita gunakan apa? Pisau itu saya anggap gadget tadi ya, pengetahuan tadi ya, yang digital tadi. Kalau kita gunakan untuk pisau itu untuk memotong daging, pas dong pisau itu. Betul. Tapi kalau kita gunakan untuk membunuh orang, nah itulah yang nggak boleh. Nah pengetahuan atau teknologi digital itu sebetulnya menjadi sahabat kita, pelengkap kita. Nah kita seleksi aja. Kita tetap tahu, tapi kita seleksi mana-mana yang membuat diri kita itu menjadi maju, membuat diri kita jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini yang harus kita terus kita gali, ya, mempermudah kita bekerja, mendukung kita dalam karir kita, ya itu yang kita harus kembangkan, ya. Yang merugikan atau yang tidak bermanfaat, ya kita seleksi, kita kesampingkan saja, Buang ya Pak ya. buang saja, jauh-jauh gitu. Kita pokoknya banyakin yang positif. Ya memang kita tidak bisa suci, tidak bisa sempurna karena manusia itu memang ada kekurangan. Tapi sekali lagi kita harus terus berupaya membangun diri kita dengan membuat konsep-konsep diri di dalam diri kita yang positif, dibanyakin terus. Sehingga tadi itu nantinya tindakan kita tadi ojo yang terakhir noto pola biar ora salah. Sehingga tindakan kita nanti itu tidak salah dalam memutuskan. Karena nanti manfaatnya komunikasi intrapersonal ketika kita sudah sering ngasah, ya, itu pada saat kita memutuskan itu tepat, ya, banyak tepatnya gitu ya. Karena kita selalu mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang positif. Ya, itu Mas Fauji, seperti itu. Oke, lingkupnya kita sederhana ini Pak. Bagi anak muda nih, atau khususnya mahasiswa karena Bapak tenaga pengajar ya di Ya. salah satu kampus Oke. ini. Apa langkah awal yang bisa mereka lakukan untuk melatih kesadaran diri sejak dini, Pak? Ini khusus buat mahasiswa-mahasiswa bisa nih langsung dipraktekin ya dari Pak Agen. Ya pertama kita bersyukur pada Tuhan dulu tentang diri kita. Ya, bersyukur. Kita punya kelemahan, punya kelebihan oke. Tapi jangan sampai kita itu terus fokus kepada permasalahan atau kelemahan kita. Ya, justru kita cari bagaimana agar kita itu kelemahan itu bisa kita perbaiki, ya gitu kan, kelemahan kita. Misalnya kok saya nilainya jelek, jangan mikirin jelek terus. Kenapa saya nilainya jelek? Di-upgrade lagi, saya harus belajar dengan rajin. Ya, tadi kita harus bisa membuat atau menciptakan konsep diri yang baru lagi. Mungkin kemarin apa ya? Oh, jangan-jangan kemarin itu saya dikoreksi. Ya, yang penting santai aja, yang penting lulus. Itu konsep diri yang negatif. Iya betul. Yang penting nilainya B, saya udah puas. Ya, kenapa konsep dirinya nggak dirubah? Saya target nilai A. Saya harus belajar yang rajin, bangun pagi, jam 4 sholat subuh, kemudian saya habis sholat subuh, saya belajar. Sehingga nanti 3,5 tahun saya bisa selesai di wisuda jadi sarjana. Iya, betul. Ya, itu. Untuk mahasiswa seperti itu. Ya, jadi terus yang kemarin konsep dirinya, kok saya gagal ya? Kenapa kok saya nilainya C atau malah bahkan ngulang ya? Koreksi diri, introspeksi. Ya, introspeksi. Oh, salah nih saya kemarin. Ya, kita yang tahu diri kita sendiri kok sebetulnya. Ya tadi misalnya, ya kalau ada konsep diri yang di Jawa yang sebenarnya perlu dibenerin juga. Alon-alon asal kelakon. Iya, betul. Nah, Saya sering denger itu Pak. alon-alon asal kelakon gitu kan. Iya. Yang penting jadi orang baik, itu bagus. Tapi mbok dilengkapi lagi. Saya menjadi orang baik, orang sukses,
orang terhormat, gitu kan? Jadi pejabat yang bisa mensejahterakan rakyat, tambahin lagi konsep diri itu. Jadi mulai saat ini saya akan menata sholat 5 waktu, saya tekunin malam tahajud, itu konsep diri. Karena ada di Al-Quran atau di kitab suci, ketika bangun malam itu akan dikabulkan. Itu konsep diri. Harus percaya itu. Iya betul. Nah, kemarin kita tidak pernah sholat, tidak pernah ke gereja, tidak pernah. Kita rubah. Buatlah konsep diri yang terbaru, yang membuat kita nanti sukses. Insya Allah nanti ketika kita terus introspeksi, kita hening, kita doa pada Tuhan, ya, itu nanti sudah menyatu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nanti ada solusi, Mas. Kebetulan nanti pada saat tadinya bangunnya malas jam 4. Alarm belum bunyi itu alarmnya kita udah bangun karena udah biasa gitu lah. Nah, itu sudah mulai terbentuk. Gitu ya. Belajar tadinya kurang nyaman jadi nyaman, cepat nyantel, cepat masuk ilmunya, nyantel bahasa Jawa ya. Cepat masuk ilmunya. Oke. Iya, akhirnya kan banyak juga akhirnya teman-teman mahasiswa nih khususnya mereka bukan menyadari dirinya sendiri karena oh iya ini mungkin karena gue kurang belajar mungkin ya atau gue kurang apa ya kurang berserah diri sama Tuhan tapi malah menyalahkan orang lain Pak, banyak kayak gitu nih Pak. Iya. Oh ini gara-gara lu nih atau dosennya aja yang pelit nih nilainya nih atau segala macam, akhirnya mereka bukan menyalahkan diri sendiri untuk memperbaikinya, malah menyalahkan orang lain nih Pak, banyaknya kayak gitu tuh Pak. Ya itu. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, ya nanti nggak ada perubahan dalam diri kita, Mas Fauji. Iya betul. Nggak ada perubahan dari kita, karena sebetulnya itu memang diri kita yang kurang tadi upgrade. Ketika Iya, kita upgrade. ada gagal, kenapa gagal? Tanya pertama doa dulu sama Tuhan, sama Allah ya kan. Kenapa gagal ya? Koreksi, mulai dari belajarnya, ya. Mulai dari belajarnya bagaimana? Kemudian mulai dari oh saya sudah ibadah belum, macam-macam. Jadi banyak faktor yang membuat kita gagal. Mulai dari itu buatlah akhirnya komitmen, konsep diri yang baru, ya, yang baru, yang membuat nantinya menyemangati kita, ya, yang positif tadi. Saya mulai saat ini saya akan sholat 5 waktu, saya akan tahajud, tulis kalau perlu. Nah, tulis itu menurut psikologi itu akan lebih masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, kita tulis, saya mulai hari ini dan seterusnya malam tahajud. Setelah tahajud saya belajar, sehingga saya nanti cepat selesai kuliahnya 3,5 tahun. Tulis. Pajang di tembok. Jangan menyalahkan orang lain. Betul. Itu Mas Fauji. Betul. Ya. Kalau ini kita tadi ngomong masalah anak muda sama mahasiswa, kalau kayak saya balikin Pak, bagaimana seorang dosen nih Pak bisa memanfaatkan self awareness untuk menghindari bias dalam mengambil keputusan Pak. Biasanya kan banyak tuh yang keputusan di kelas lah atau di antar mahasiswa tersendiri kan biasanya kadang suka bias nih kita tuh Pak. Itu gimana tuh Pak? Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan ya bahwa ketika kita sudah sering berkomunikasi dengan intra pribadi, endingnya atau manfaatnya adalah pengambilan keputusan kita ini lebih tepat, ya, lebih tepat. Maka sebelum bisa biar nanti tepat tadi ya komunikasi dengan diri kita tadi upgrade apa motivasi jadi dosen apa? Kalau jadi dosen itu motivasinya atau konsep dirinya adalah saya akan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa agar mahasiswaku semuanya lulus dengan nilai memuaskan. Itu saya kira tidak ada mempersulit mahasiswa. Betul. Keputusannya juga nggak bias. Kemudian kesulitan mahasiswa apapun akan kita bantu, ya, ya, dengan ikhlas, dengan sukacita. Ya, bukan malah mempersulit, tapi nggak ada lah ya yang mempersulit atau bias kan nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di Widuri sih belum ada ya Pak. Di ISTE kayaknya belum ada sih yang kayak gitu. Belum nemu sih saya ya. Jadi dampaknya atau efeknya itu, yaitu ketika kita sering interaksi dengan diri kita, komunikasi intra pribadi, maka pengambilan keputusan pun juga lebih tepat.
karena kita tidak buru-buru. Ini gimana ya yang tepat? Kita tanya terus, di sini udah ada jawabannya. Ya tadi jangan lupa pertama berdoa dulu, ya Tuhan saya kok ada kesulitan begini gimana ya? Terus kita tenang, kita hening, kita atur nafas. Kalau perlu kita meditasi. Terus akhirnya ada jawaban itu. Sehingga nanti apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa tidak bias. Mahasiswa juga nyaman di situ. Ya gitu. Seperti itu Mas. Yang saya maknai tentang komunikasi intrapribadi seperti itu. Kalau bisa disambungin Pak, intrapribadi itu bisa nyambung ke intuisi nggak sih Pak? Karena intuisi juga kan pasti ketika kita, contohnya kayak kita main catur, hati kita ngomong ke kanan, tapi kadang intuisi kita bilang ke kiri, kayaknya kita menang deh gitu. Itu nyambung nggak sih Pak intrapribadi sama intuisi itu Pak? Ya nanti efeknya ke situ. Jadi orang yang sering komunikasi intrapribadi dengan dirinya, tadi sering meditasi, sering tafakur, sering doa, sering bertanya kepada Tuhan, kemudian gimana yang tepat ya Tuhan, saya pengen loh jadi dosen yang berkualitas, saya memang seperti itu. Otomatis nanti intuisi akan muncul, ada kesulitan apapun, ada kayak yang ngingetin, Gun atau Eji, kamu itu nanti, kamu itu kan ini loh, kamu pengen memberikan pelayanan terbaik loh kepada mahasiswa loh. Ada yang ngingetin, jadi kita mau belok kanan kiri itu nggak jadi, karena kita hening, tenang, kembalikan ke Yesus, gitu, seperti itu. Berarti masih nyambung itu ya Pak? Nanti kedepannya bakalan nyambung ya? Ada kayak apa ya, ada yang mengingatkan kita akhirnya begitu, jadi kita mau emosi tuh, dikasih ya tadi ada kritikan yang tajam, kita tenang tidak, karena apa? Nggak apa-apa, karena tadi tuh, kritikan itu bagian dari katakan demokrasi, ya kan itu seperti itu. Kemudian kita ya nanggapnya biasa aja, dengan tersenyum, dengan tenang, ya terus tanya, seharusnya saya memutuskannya gimana ya? Apa saya salah? Seperti itu kita renungkan, kita introspeksi diri. Ada jawaban kok nanti insya Allah, ya ada jawaban, ya. Berarti presiden kita terdahulu itu udah belajar komunikasi interpribadi kali ya Pak? Karena setiap jawabannya itu pasti tersenyum, nggak marah-marah dan segala macamnya. Ya sebetulnya mungkin ya semua orang pun belajar ya, atau pejabat belajar juga itu ya. Cuman mungkin kan apa ya, kadang-kadang lingkungan eksternal yang mendorong kita itu akhirnya terpancing. Betul. Nah makanya pada saat kita sudah mulai agak terpancing, terpancing dengan kata-kata, dengan kalimat, itu segera kita tuh tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhan, berikan saya kesabaran. Kemudian kita tenang, jawaban saya apa yang tepat, gitu. Jangan langsung spontan. Ketika kita spontan, itu riskan. Nanti jawaban kita tidak tepat, kemudian malah membuat mereka itu tersinggung, sakit hati, ya. Seperti itu. Karena di komunikasi ini, hambatan komunikasi, di teori komunikasi ini, salah satunya adalah hambatan psikis. Ketika psikis kita lagi galau, ketika psikis kita lagi emosionalnya nggak stabil, maka komunikasi yang kita jawaban, pesan yang kita buat nanti, untuk kita sampaikan ke khalayak, saya yakin deh, itu nanti nggak berkualitas. Karena ada gangguan psikis. Lagi galau, lagi sedih, lagi emosi. Jangan dulu, kita tata dulu diri kita tadi. Noto ati dulu. Noto ati, biar ben uripe mukti, biar mukti. Nata hati, biar kita tuh bahagia. Itu wah luar biasa tuh filosofi Jawa itu. Dalam banget ya Pak? Dalam gitu ya, itu dulu yang menemukan luar biasa itu. Gitu Mas Fauji. Oke Pak, pesannya deh Pak untuk teman-teman, untuk mahasiswa, untuk orang-orang masyarakat Indonesia lah khususnya yang masih sulit berdamai dengan diri sendiri dalam komunikasi interpribadi Pak. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih untuk teman-teman sahabat di rumah, WeChannel yang luar biasa. Kita jangan menyalahkan orang lain, ya. Kita jangan menyalahkan orang lain, tapi kita sering-seringlah mengoreksi diri, sering-seringlah introspeksi diri, ya. Seperti apa yang tepat. Kita seringlah bicara dengan diri kita sendiri. Komunikasi intrapribadi. Karena komunikasi intrapribadi itu menjadi pondasi sebelum kita
menjawab pertanyaan, sebelum kita berlakukan tindakan. Ya, dan terima kasih dulu yang telah menciptakan filosofi Jawa tadi. Ya, saya akan ulang ya. Noto ati ben uripe mukti, ya. Nata hati biar hidup kita bahagia. Ya, noto ilat menata lidah biar kita tidak kualat. Ya. Noto roso nata rasa biar kita tidak rekoso, ya, tidak susah hidup kita. Kemudian noto pola biar kita tidak salah, menata tindakan. Nah, itu tadi. Luar biasa ini filosofi ini. Makanya ini menjadi pegangan sebenarnya untuk ini. Ya, tadi itu. Ya, tadi jangan menyalahkan orang lain. Selalu kita introspeksi sebelum kita melakukan tindakan, cari jawaban itu di dalam diri kita. Karena guru sejati itu ada di diri kita sendiri. Yang pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Mas, pesan saya untuk teman-teman, sahabat, para mahasiswa, semuanya seperti itu. Penuhilah, perkuatlah selalu konsep diri yang positif dalam hidup kita. Yang kemarin nilainya jelek, gagal, nggak lulus, ya, atau sidangnya mundur, kenapa gitu kan? Karena ada suatu hal, koreksi kenapa gitu. Kembali, jangan-jangan konsep dirinya tidak benar kemarin. Ya, santai-santai aja lah, yang penting lulus. Itu konsep diri yang keliru, maka harus dibuat. Saya harus rajin, saya harus bangun malam, berdoa, saya belajar, saya harus memperbaiki perbuatan, saya harus empati kepada orang yang susah. Itu konsep-konsep diri yang perlu kita bina gitu, perlu kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita nantinya ya kita akan tadi itu hidup kita biar bahagia, ya, noto ati biar mukti dan sebagainya gitu. Gitu Mas Fauji. Luar biasa sekali memang Pak Agun ini. Saya senang membahas ini karena apa? Seperti mengingatkan diri kita juga. Gitu Betul, ya. betul. Bukan saya sempurna, tidak, sama ya. Manusia itu banyak kekurangan, tapi janganlah tuh aku banyak kekurangan, saya sembarangan aja. Tidak, kita upgrade terus dengan konsep-konsep diri kita. Ya. Dengan catatan pada saat itu kita renungkan terus, kita bawa terus dalam keadaan hening. Ingat bahwa kita sudah membuat konsep, ya harus konsisten. Nah, gitu. Seperti itu, Mas Fauji. Luar biasa memang ya. Pak Agun ini memang dari segmen sebelumnya itu memang selalu luar biasa. Selalu menjadi narasumber yang kompeten di bidangnya sih. Terima kasih Pak Agun ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Pak Agun atas ilmu-ilmunya. Mungkin sebagian orang masih awam dengan komunikasi interpribadi di luar dari mahasiswa komunikasi mungkin ya. Itu mereka masih awam dengan komunikasi interpribadi. Akhirnya kita tercerahkan. Interpribadi iya. Kalau inter itu saya dengan Mas Fauji ngobrol. Iya. Intra. Intra iya. Dengan diri kita. Betul. Ya, itu Mas Fauji. Iya betul. Akhirnya kita tercerahkan dengan sedikit penjelasan dari Pak Gun ya. Kalau mau banyak nanti kuliah di Istek Widuri aja. Karena Pak Gun salah satu pengajarnya. Istek Widuri itu sekarang sudah keren. Oke. Ya. Institut Sosial dan Teknologi. Jadi menjadi pribadi yang sosial ya, dan juga teknologi yang kita tidak ketinggalan dengan teknologi. Betul, ya, gitu betul. ya. Ngikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Ya, ngikuti perkembangan zaman. Pokoknya Istek Widuri is okay. It's okay. Terima kasih Pak Gun waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Iya. Ya, terima kasih buat WeChannel ya, terus sukses. Amin. Ya, semoga Istek Widuri juga terus berkembang. Amin. Ya. Pokoknya saya rekomendasi lah nanti saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya, Istek Widuri. Mantap. Terima kasih Pak Gun. Nanti kalau ada waktu atau ada pembahasan lagi nanti datang lagi kemari ya Pak ya. Dengan senang hati saya hadir. Amin. Dan selalu hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fauji. Ya, terima kasih Pak Gun. WeChannel, sukses selalu. Ya begitulah komunikasi interpribadi memang seharusnya kita sudah bisa mempraktekannya dari sejak dini atau
dari sekarang, karena kita tahunya sekarang karena ada YouTube ini, ya kita harus praktekkan dari sekarang. Saya apa namanya, sedikit ambil kata-kata dari Pak Gun tadi. Kita harus banyak-banyak terima kasih untuk diri kita sendiri, untuk kepala kita, untuk tangan kita, untuk pikiran kita yang setiap hari kita apa namanya, kita pakai, kita gunakan. Iya, memang seharusnya memang seperti itu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman, terima kasih untuk saudara, terima kasih untuk semua orang yang sudah baik untuk kita semua. Terima kasih untuk Indonesia, karena kita we share, we discuss, we channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.